Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan membasahi lisan kita senantiasa bersyukur kepadanya dan diaplikasikan dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang maha sempurna, sempurna nama-namanya, sempurna sifat-sifatnya, sempurna ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana kesempurnaannya adalah dengan sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita senantiasa bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Adalah sosok teladan manusia terbaik sepanjang kehidupan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah masuk surga dengan taat kepadanya, dan dampak dari maksiat kepadanya adalah menyebabkan seseorang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa membaca dan mempelajari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada sosok Rasul kalian ada suri tauladan yang baik. Jika kita diperintahkan untuk meneladani Rasul dalam segala hal, dalam berucap, dalam bertindak, dalam beragama, dalam bersosialisasi dan lain sebagainya, dan itu patut ditiru serta dicontoh dalam seluruh aspek kehidupannya, maka demikian juga istri-istrinya adalah sebagai suri tauladan bagi para mukminat dimanapun mereka berada. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan memohon taufik dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan mempelajari dan mengkaji potret wanita di dalam Al-Quran.
Kenapa tema ini mesti kita angkat dan pelajari? Karena melihat realita dan fakta bagaimana wanita saat ini, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dan hilangnya sosok idola, sosok yang bisa diteladani, sehingga kemudian para wanita tidak lagi sadar bagaimana fitrah yang Allah ciptakan kepadanya. Dulu mungkin kita membaca dan mendengar bagaimana wanita-wanita barat hidup di tengah masyarakat yang modern. Di balik modernitas mereka, tetapi hilang nilai fitrah manusia, bahkan wanita. Wanita identik bagi mereka adalah kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk memiliki dan menikmati hidup layaknya laki-laki yang bebas. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan realita zaman di mana wanita bukan lagi berada pada fitrahnya. Mereka mengejar karir sebagaimana laki-laki. Mereka keluar rumah bebas sebagaimana laki-laki. Dan musuh-musuh Islam senantiasa berusaha dengan slogan-slogan mereka, dengan misi mereka, itu adanya kesetaraan antara wanita dan laki-laki. Jika hal itu kita tahu dari informasi media, tetapi ternyata sekarang ini jamaah, tentang kebebasan wanita keluar dari fitrahnya sudah ada di pintu-pintu rumah kaum muslimat. Oleh karena itu, perlunya kita mempelajari tema ini agar kita tahu bagaimana kedudukan wanita di dalam Islam, bagaimana Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Dahulu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di seluruh budaya kehidupan masyarakat kuno, peradaban Yunani, peradaban Cina, peradaban Persia, dan seluruhnya, tidak ada yang mencatat bahwa wanita dimuliakan. Bahkan di Jazirah Arab itu sendiri, bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, dan kelemahan mereka ditambah dengan kehinaan memilikinya, dan mereka seperti barang yang bisa dijual. Contoh yang mencatat bagaimana sejarah yang mengatakan bahwa wanita digunakan, dimanfaatkan hanya sebatas menyalurkan syahwat laki-laki saja. Adapun ketika mereka dalam kondisi haid, kondisi mereka ditinggal, kondisi haid mereka diungsikan ke hutan, dalam kondisi mereka ditinggal oleh ayahnya, maka tidak mendapatkan warisan. Kemudian juga
Aib dalam keluarga bila mana mereka mengetahui kelahiran seorang wanita. Sangat aib sekali. Di seluruh peradaban, termasuk di dalam peradaban Jazirah Arab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberitakan kepada keluarga mereka dengan kelahiran anak wanita, apa yang terjadi? Apa reaksinya? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mereka menampakkan raut wajah yang menyesal, raut wajah yang bisa diterjemahkan dengan kemarahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Tatkala anak wanita itu lahir, maka mereka dikubur hidup-hidup. Ada yang seperti itu sekarang, ibu-ibu? Ada apa tidak? Masih ada apa tidak? Waliyadzubillah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wanita pun di zaman dahulu diperas keringatnya dengan bekerja. Hal itu bagaimana terlihat dari wanita-wanita yang ditampilkan untuk memuaskan nafsu laki-laki di seluruh acara, momentum-momentum besar keluarga, apalagi negara. Wanita kemudian dipertontonkan, diperlihatkan. Dan yang paling aneh adalah diperlihatkan dengan tanpa busana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang bagaimana wanita ketika hadir di dalam Islam? Bagaimana Islam menata kehidupan wanita? Bagaimana Islam memposisikan wanita di dalam agama Islam? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jasa yang paling besar bagi seorang wanita melebihi jasa yang Islam berikan kepadanya. Bagaimana wanita di seluruh kehidupannya, fase kehidupannya, dari kanak-kanak, dewasa, bahkan tua pun, Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka. Bagaimana Al-Quran dan hadis, terutama agama Islam, memandang kemuliaan wanita ketika mereka menjadi anak perempuan. Jika tadi ketika lahir anak perempuan adalah aib, adalah petaka, adalah bencana, lalu bagaimana ketika Islam itu datang? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengisahkan, dia mengatakan, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al. Ada seorang ibu yang membawa dua anak gadisnya, dua anak kecil. Falam tajid indi syai'an ghairu tamrah. Dan ia datang kepada Aisyah untuk meminta makanan. Lalu Aisyah mengatakan, falam tajid indi syai'an ghaira tamrah, dan tidak ada yang aku miliki saat itu kecuali hanya beberapa butir kurma. Ini keluarga nubuah, ya. Mereka di rumahnya
Aisyah ini tidak punya apa-apa. Bahkan pernah menyampaikan beberapa pekan bulan Rasul tidaklah makan kecuali dengan al-aswadan, kurma dan air. Ya. Lalu apa yang terjadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina banataiha. Ketika aku berikan beberapa biji kurma itu, maka sang ibu kemudian membagi kepada anaknya satu-satu. Jadi kalau si ibu nih giliran satu. Ketika beliau ini, ya, Aisyah radhiyallahu taala memperhatikan apa yang dilakukan oleh sang ibu tadi, maka anaknya kurma yang sedikit itu dimakan lalu meminta lagi. Sang ibu tidak sempat untuk memakan sisa kurma tadi kecuali dibelah lalu dikasihkan kepada kedua putrinya. Jadi sang ibu tidak sempat makan kurma walaupun dalam kondisi lapar. Tsumma qamat fa kharajat, kemudian berdiri lalu dia pergi. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi datang. Fa akhbarathu, kemudian ia menyampaikan Aisyah tentang kisah tadi. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji dengan memiliki anak perempuan, dalam riwayat lain mengatakan man ibtuliya bi thalathi banatin, siapa yang diuji dengan memiliki 3 anak wanita. Jadi hadisnya, redaksi di hadisnya itu ujian, ibtilah. Tetapi ia mampu mendidiknya, mampu membesarkannya dengan baik, kunna lahu sitran minan nar, maka anak gadis tadi itu menjadi hijab bagi dirinya dengan api neraka. Karena itu gembiralah kepada rumah tangga yang memiliki buah hati sang anak perempuan, karena dengan mendidiknya, membesarkannya menjadi anak yang solehah, maka ia akan menjadi penghalang bagi dirinya dengan api neraka. Ini ketika Islam datang, anak kecil tidak lagi dikubur hidup-hidup, tetapi Islam menjunjung tinggi dengan dijamin kepada kedua orang tuanya dengan surga. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika wanita sudah menjadi istri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, fattaqullaha fin nisa, wahai para laki-laki bertakwalah kalian terhadap Allah ketika berhadapan dengan wanita. Dalam hadis lain mengatakan, fastausu bin nisa'i khairan, sering-seringlah menasihati wanita dengan baik. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian telah mengambil salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimatullah. Ini adalah nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada setiap laki-laki untuk memuliakan wanita. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah wanita dengan cara yang ma'ruf. Jadi wanita sekarang ketika mereka menjadi istri, Allah dan Rasulnya mewasiatkan kepada setiap suami untuk bergaul dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf adalah cara yang Al-Quran dan hadis serta agama kita atur, bukan kemudian cara-cara yang ada pada budaya yang ada pada masing-masing negara ataupun juga kampungnya, bukan, tetapi dengan cara Islam. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika dia telah menjadi ibu?
Ketika sudah menjadi ibu, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengarkan bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasul, siapa wanita yang paling berhak aku jadikan teman? Jadi teman itu ternyata tidak identik dengan orang lain. Yang harus lama baginya bercengkrama, berbicara, berbakti, ya, adalah apa yang Rasul katakan ini. Siapa manusia yang paling berhak aku temani sepanjang masa dengan cara yang baik? Maka Rasul mengatakan ummuk. Thumma man, siapa lagi? Ibumu, ibumu, sampai 3 kali. Para ulama mengatakan 3 kali ini adalah 3 hal yang tidak bisa kemudian, ya, diganti sosoknya oleh sang bapak. Ummuk yang pertama adalah wanita mengandung. Ummuk yang kedua karena wanita melahirkan. Ummuk yang ketiga karena wanita yang menyusui. Beda menyusui dengan ngasih susu atau ASI. Bapaknya juga bisa, tinggal ditaruh di dotan itu ya, lalu dikasihkan. Tetapi fase radha'ah, menyusui, adalah fase di mana seorang ibu bukan hanya sekedar memberikan konsumsi dari ASI itu sendiri, tetapi dia sedang mentransfer seluruh komponen dari apa yang dia miliki. Baru setelahnya Rasul mengatakan thumma abu, kemudian bapakmu. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin berjihad di medan perang, maka Rasulullah SAW mengatakan, ummuka hayya, apakah ibumu masih hidup? Faqultu na'am, maka sahabat ini mengatakan benar. Ilzam berijlaha, maka berpegang teguhlah, berazamlah untuk berbakti kepadanya. Fathamil jannah, karena itu engkau akan mendapatkan surga. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu adalah surga yang paling dekat, di mana Rasul mengatakan, merekomendasikan bahwa ada sosok seorang yang dari suku Qaran yang akan masuk surga padahal anaknya belum lahir. Dialah Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat, bukan ahli dalam bidang hadis, bukan ahli dalam bidang Al-Quran. Ia hanyalah seorang pesuruhan, penggembala unta, orang yang tidak dikenal, tetapi namanya harum sampai saat ini disebabkan karena berbakti kepada ibunya. Kemudian bagaimana ketika wanita ini menjadi janda? Jadi menjadi anak, menjadi istri, kemudian menjadi apa yang ketiga? Ibu. Yang keempat ketika ia menjadi janda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sa'i 'alal armalah wal masakina kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil laila as-sha'imin nahar. Para laki-laki yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau dia mendirikan salat di tengah malam dan puasa di siang hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini maka kita tahu sekarang bagaimana kedudukan wanita di dalam agama Islam. Semuanya dimuliakan dengan kemuliaan dalam Al-Quran itu, sehingga Allah abadikan di antara nama surat dengan surat apa ibu-ibu? Surat An-Nisa. Ada surat Ar-Rijal? Tidak ada. Yang ada surat An-Nisa.
surat wanita-wanita. Jika kita telah mengetahui bagaimana kedudukan wanita di dalam agama Islam ini sangat tinggi dan sangat besar, sehingga perlu kita ketahui sekarang bagaimana Al-Quran berbicara tentang wanita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita di dalam Al-Quran disebutkan dengan beberapa nama dan sifat. Siapa saja wanita yang secara jelas disebutkan ataupun juga dengan membaca sejarahnya, kisahnya, maka kita tahu bahwa mereka adalah wanita ini dan itu. Yang pertama siapa? Berurutan ya. Wanita pertama siapa? Wanita pertama dalam kehidupan manusia siapa? Hawa. Karena itu kami memberikan nama mahad kami dengan Hawa li ta'limil Quran. Ya, pesantren Hawa. Jadi orang tidak nanya-nanya lagi. Ini pesantren untuk laki-laki perempuan, Hawa. Bukan karena Hawa Cipanas, Cianjur dingin, tapi namanya memang Hawa untuk perempuan. Yang pertama istri Nabi Adam. Yang kedua, siapa yang kedua? Setelah Nabi Adam, Nabi siapa? Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi Nuh disebutkan enggak punya istri? Disebutkan enggak ibu-ibu? Istri Nabi Nuh. Kemudian juga istri Nabi Lut. Keduanya disebutkan dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim. Hawa istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, kemudian istri Nabi Ibrahim. Dari dalam Al-Quran dikisahkan dua istrinya. Yang pertama siapa? Sarah. Yang kedua Hajar. Jadi udah berapa tuh? 4 apa 5? Istri Nabi Adam, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, 2 istri Nabi Ibrahim. Kemudian ibundanya Nabi Musa, seperti yang disebutkan dalam kisah dalam surat Al-Qasas, yang nanti insyaallah pada maghrib kita bahas. Kemudian saudari Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini punya kakak perempuan. Kemudian 2 istrinya Nabi Musa. 2 istrinya Nabi Musa. Kemudian istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam. Maryam adalah satu-satunya nama dalam Al-Quran yang disebutkan, dan ada namanya surat Maryam. Ada istri dari Nabi Zakaria. Antara kisah Maryam dengan Zakaria bersamaan dalam surat Ali Imran ataupun juga dalam surat Maryam. Istrinya siapa lagi? Ibu, istrinya siapa lagi? Dalam kisah Nabi Yusuf disebutkan wanita apa enggak? Baru semalam kita bahas. Istrinya Perdana
menteri atau nama yang dhaifnya adalah Zulaikha. Dan para wanita-wanita yang menyebarkan isu tentang Zulaikha yang mereka terpotong tangannya. Udah berapa itu? 14. Kemudian wanita dalam surat Al-Mujadalah, para ulama mengatakan dialah Khawlah binti Tha'labah, wanita yang ada dalam surat Al-Ahzab, sebenarnya surat Al-Ahzab atau surat An-Nur, yaitu Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini istri Rasul. Istri Rasul juga ada yang 2 disebutkan di dalam surat At-Talaq. Siapa saja itu yang dimaksud? Yang satu janda, yang satu gadis. Siapa ibu-ibu? Siapa yang dimaksud? Kalau gadis gampang, karena istri Rasul itu menikahi gadis cuma 1 orang. Siapa itu? Aisyah. Yang satu lagi siapa? Hafsah. Siapa? Hafsah. Juga di dalam Al-Quran disebutkan istrinya Abu Lahab dalam surat Al-Masad. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Itu yang dimaksud dari istrinya Abu Lahab. Ada juga seorang wanita di zaman Sulaiman. Siapa itu? Ratu Balqis. Ada berapa semuanya? Ini sosok-sosoknya harus dipelajari oleh wanita. Ada berapa semuanya, ibu-ibu? 19. Di catatan saya ada 21. Hawa, istrinya Nuh, istrinya Nabi Lut, istri Nabi Ibrahim 2, Hajar dan Sarah, ibunda Nabi Musa. Terus saudari Musa, 2 istri Nabi Musa, istri Fir'aun, Maryam, istri Nabi Zakaria, ya, kemudian Zulaikha atau Imra'atul Aziz, wanita-wanita yang memotong tangannya itu. Kemudian siapa lagi? Khawlah binti Tha'labah, Zainab binti Jahash, Aisyah, Hafsah, istri Abu Lahab dan Ratu Bilqis. Semua berapa? 21 atau 20? Ya, itu yang kita ketahui lah ya. Ya. Baik. Dari 20 itu mari kita kelompokkan ibu-ibu. Ya. Wanita dalam Al-Qur'an itu kita kelompokkan menjadi 4 minimal. Yang pertama, sosok ibu. Ya. Yang kedua, sosok seorang istri. Yang ketiga, pribadi wanita itu sendiri. Dan yang keempat, kiprah wanita dalam berkarir. Kita mulai dari awal. Di dalam Al-Quran, sosok wanita yang berkiprah menjadi seorang ibu siapa saja? Siapa saja? Hawa seorang ibu bukan? Ya kalau enggak ada seorang ibu, mana mungkin kita ada? Betul enggak?
seorang ibu. Siapa lagi yang menjadi seorang ibu? Ibundanya Nabi Musa. Kemudian siapa lagi? Hajar, Sarah, ya. Kemudian juga Nuh, istrinya Nuh, istrinya Nabi Zakaria. Itu yang disebutkan apa? Yang disebutkan sebagai sosok wanita. Dan satu yang kita ketinggal dan itu sangat penting, yaitu ibundanya Maryam, istri dari Imran. Itu sosok ibu. Sekarang sosok istri. Istrinya Nabi Adam, istri Nabi Lut, Nuh, istri Nabi Ibrahim, kemudian istrinya Nabi Musa, istrinya Fir'aun, istrinya Nabi Zakaria, ya. Kemudian juga istrinya Qais atau Tha'labah, Khawlah binti Tha'labah. Itu istri. Zainab istri, Aisyah istri, Hafsah istri, ya. Abu Lahab istri. Istrinya dari Abu Lahab. Itu sosok siapa? Sosok istri. Sekarang pribadi seorang wanita yang disebutkan hanya pribadi dan sifatnya. Siapa? Yang paling menonjol dalam hal ini adalah Maryam. Siapa? Maryam. Kemudian juga ibundanya Nabi Musa, sosoknya yang disebutkan. Hajar yang tegar, Sarah yang sabar. Ya, disebutkan, diceritakan tentang apa? Tentang sosok wanita itu sendiri. Terakhir tadi apa? Kiprah wanita. Ada berapa kiprah wanita dalam suatu sosial? Cuma satu. Wanita yang berkarir dalam Al-Quran hanya siapa? Ratu Bilqis. Baik ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka kita sekarang sudah paham. Al-Quran membahas tentang wanita tadi, itu tentang sosoknya, tentang kedudukan ia menjadi seorang istri, kedudukan ia menjadi seorang ibu, dan yang terakhir yaitu status sosialnya di masyarakat dengan berkarir. Menjadi sosok wanita di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji tentang sosok wanita yang bernama Maryam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hasbuka minan nisa, cukup bagi kamu untuk meneladani wanita itu, dan dia adalah wanita sepanjang zaman menjadi wanita terbaik. Siapa saja kata Rasul? Yaitu yang pertama Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Yang kedua yaitu Maryam. Yang ketiga yaitu siapa? Ibu-ibu? Ini masih tahu yang empat ini nih. Satu Asia, dua siapa tadi?
Maryam. Ketiga, Khadijah. Yang keempat, Aisyah. Ini sosok wanita-wanita yang diceritakan ya dalam sejarah kehidupan manusia adalah wanita-wanita terbaik. Itu pada sosok wanita. Salah satunya adalah Maryam, di mana Allah mengatakan, "Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, memuliakanmu, mensucikanmu, dan kau adalah wanita terbaik. Wanita terbaik di zamannya. Apa yang menyebabkan Maryam ini menjadi istimewa, ibu-ibu? Apa sebab utama beliau ini dimuliakan dan tercatat menjadi nama satu-satunya dalam Al-Quran? Ada Ibu Maryam di sini? Ada kan namanya Ibu Maryam? Ya nggak usah angkat tangan, nanti ditanya lagi. Apa alasannya? Kenapa? Yang menjadi alasan Allah memilihnya karena wasjudu, ya, karena sujudnya, karena ruku'nya, artinya karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang menyebabkan Maryam menjadi istimewa karena ibadah. Jadi kalau seorang wanita ingin istimewa di sisi Allah, maka hiasi dirinya dengan ibadah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan di antara ciri potret ibadahnya Maryam adalah sampai-sampai ketika dia beribadah kepada Allah keluar dari tubuhnya cairan kuning. Saking panjangnya ibadahnya, panjangnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sendiri abadikan di dalam Al-Quran bagaimana kehidupan beliau, ya, adalah dampak dari kesolehan ibu dan bapaknya, di mana ia mengatakan bahwa ia berjanji, bernadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kelak diberikan anak, maka ia adalah orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Ini yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang Ibunda Maryam. Dan Maryam itu sendiri, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat ia tinggalnya adalah mihrabnya, tempat ibadah. Jadi tempat kesenangan bagi wanita yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ia senang di tempat ibadah. Sekarang ibu-ibu ini senangnya di mana? Senang shopping saat, ya belanja lah. Lebih banyak di mana? Lebih senang kemana sekarang wanita sekarang? Ke pasar, ke mall, ya. Susah kalau ingin menjadi sosok seperti Maryam, tapi majelasnya tempat dia berada di sehari-hari di mana? Di pasar. Padahal pasar adalah seburuk-buruknya tempat. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sosok ini adalah sosok yang harus dipelajari, diajarkan kepada anak-anak wanita, ya, dikisahkan tentang kehidupan mereka. Di balik kesulitannya ia di tengah masyarakat yang kemudian menyebarkan isu bahwa Maryam adalah wanita baghiyah, wanita yang bekerja sebagai wanita lacur. Bukan seperti itu.
Isunya luar biasa. Karena masyarakat tidaklah mengatakan bahwa ia adalah wanita lacur kecuali karena ada indikasi dia apa? Hamil. Walam yamsasni bashar, dan padahal saya belum pernah disentuh oleh laki-laki. Ya, jadi sosok Maryam ini wajib oleh setiap wanita dipelajari. Yang kedua tadi, wanita terbaik sepanjang masa siapa? Asia, istrinya Firaun. Kadang ibu-ibu setiap kajian ada pertanyaan sepucuk tulisan, Ustadz, saya ini pengen ngaji, saya ingin solehah, tapi suami saya tidak sholat, suami saya ini pemarah, sudah ngaji tapi masih KDRT. Banyak apa tidak yang lu seperti itu? Ada nggak di sini suaminya seperti Firaun? Ada nggak? Hah? Jadi pasangan bukan menjadi hambatan bagi seorang wanita menjadi mulia. Jika ada suami-suami yang memang toleh bukan soleh, maka hendaknya baca sejarah Asia. Dia bukan saja tidak sholat, dia bukan saja KDRT, dialah yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Ya, sehingga iblis pun kaget. Sedurhaka-durhakanya saya tidak berani mengatakan Tuhan, tapi ini manusia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi ibu-ibu yang suaminya belum kembali kepada Allah, belum hijrah, itu bukan alasan untuk menjadi seorang wanita yang solehah. Belajar dari sosok Asia, ya, sabar. Tapi saat saya dizolimi terus, ya, ketika di rumah tidak nyaman, dibuat saya ini menangis setiap malam, itu tandanya kita diperintahkan untuk bukan sekedar dekat dengan suami, tetapi dekatilah Allah. Jadi ibu-ibu tidak ada alasan kemudian saya ini susah menjadi solehah. Kenapa? Ya suami saya aja hasilnya dari kasab yang haram, dari perkara yang riba. Sudah mah tidak sholat, enggak ganteng, ya. Kemudian juga apa? Kasar. Maka ibu, hendaknya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sabar ketika takdir tidak berpihak kepada kita. Ya. Kemudian ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wanita terbaik, sosok terbaik yang ketiga siapa itu? Khadijah. Cobalah anak-anak kita ini ajarkan, kisahkan tentang wanita-wanita solehah terdahulu. Baik, namanya sudah Khadijah, tetapi apa? Dia tidak tahu siapa sosok Khadijah yang dimaksud. Khadijah adalah wanita terbaik, wanita suci di tengah masyarakat yang kotor. Ini buat pelajaran bagi para akhwat muslimah yang belum menikah. Ya, bukan alasan bahwa dirinya kemudian menjadi wanita yang tidak solehah karena dampak lingkungan. Benar, lingkungan sangat berdampak terhadap diri seseorang. Tetapi apakah kita kemudian dengan takdir berada di tempat yang tidak baik, menjalar kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya, kemudian kita pun terbawa arus suasana yang seperti itu? Maka pelajari sosok Khadijah radhiyallahu taala anha, yang dengannya masyarakat Arab mengatakan imra'ah
tahirah, wanita yang suci. Kenapa dijuluki dengan wanita yang suci? Karena Islam saat itu belum datang. Sebagaimana Aisyah mengatakan, di antara jeleknya peradaban Arab saat itu adalah satu wanita digilir dengan 11 laki-laki. Ya, nanti kalau sudah mengandung lalu melahirkan, si wanita tadi boleh memilih calon bapak yang tepat yang dia kehendaki. Waliyadzubillah. Ngeri seperti itu. Tapi Khadijah kemudian lahir menjadi wanita suci dan bersanding dengan Nabi yang mulia. Ya, alhamdulillah saat suami saya ini soleh, sholat, dia pertahankan. Banyak bersyukur. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Para sahabat mengatakan, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Akan tetapi yakfurnal ashir, kufur sama suaminya. Dikasih belanja 2 juta sehari. Gimana ibu-ibu? Suka apa tidak? Ini buat jajan hari ini 2 juta. Pokoknya mau gak mau habisin dah. Giliran dikasih sehari 2.000. Masya Allah. Mohon maaf mas, ini zaman milenial. Pasar-pasar sudah ada di alam gaib. Online. Pemesanan 2.000 ini untuk jasa ekspedisi saja tidak terbayar. Jadi nggak cukup lah 2.000. Baik, 200.000. Ya Allah, 200.000 saya dituntut cantik di rumah. Make up saja nggak cukup 200.000. Katanya di rumah pengen cantik, dikasih makan dengan makanan yang masya Allah istiqomah. Kalau nggak tempe tahu. Padahal tadi lihat bagaimana kehidupan Aisyah dengan Rasul. Selangnya pekan demi pekan, bulan hanya makan kurma dan air. Di rumah, di kulkas, masya Allah, kata orang Betawi, bejibun makanannya. Dari yang basah, yang kering, minuman yang berwarna sampai minuman mineral, ada semuanya. Ya, jadi yakfurnal ashir, durhaka kepada suami. Pulang suami, jangan tanya dari mana. Khadijah gak pernah nanya seperti itu. Tapi apa? Tanya, apa mas yang bisa saya bantu? Tapi kalau pulang dalam kondisi raut muka, sedih, ya, maka kemudian jangan cerewet. Biasa kalau wanita ini ketika suami itu pulang dengan tanda tanya, mukanya kusut, kotor, mas main dari mana? Ya, ditanya dengan daftar pertanyaan lebih dari soal UN. Ya, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini, kata Rasul, dia bukan durhaka kepada Allah, dia bukan kufur kepada Allah, tetapi kufur kepada suaminya. Ya, pada suaminya kurang apa? Tetapi tetap saja ketika gaya hidup yang tidak terbendung, kebutuhan yang terus meningkat, terkadang gaji suami pun dianggap terlalu kecil. Mas, kalau sudah tidak bisa kerja, sini saya bantu saja.
Ya. Jadi banyak bersyukurlah. Itulah ada pada sosok Khadijah radhiyallahu taala anha. Juga kita mesti mempelajari bagaimana sosoknya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang cerdas, yang salehah, di mana tidaklah sejarah mencatat tentang sosok Aisyah kecuali tentang kehidupan agama, pemahaman yang luar biasa. Maknanya bahwa wanita di balik kelemahannya dia juga harus paham agama dengan baik. Ya, harus paham agama dengan baik. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui tadi tentang kelompok-kelompok wanita di dalam Al-Quran, ada yang menjadi seorang ibu adalah kemuliaan yang tadi, di mana agama menjunjung tinggi harkat martabat seorang ibu. Bahkan kami seorang laki-laki, kalaupun sudah menikah dengan seorang wanita, tetap saja bakti tidak terlepas sebagaimana terlepasnya wanita kepada ayah dan ibundanya. Ya, luar biasa tentang jasa seorang ibu, yang dimana Al-Quran mencatat sebagaimana di dalam surat Al-Ahqaf, demikian juga di dalam surat pertama dalam surat Al-Ahqaf, kemudian surat Luqman, juga di dalam surat-surat yang lainnya yang ibu bisa baca. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Juga dalam surat Al-Ankabut ayat 8, dalam surat Luqman ayat 14, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Semuanya berbicara wasiat Allah kepada siapapun untuk berbakti kepada ibunya. Jadi predikat yang paling mulia, kedudukan yang paling mulia bagi seorang wanita adalah statusnya menjadi IRT. Apa IRT? Ibu rumah tangga. Ini pekerjaan yang paling mulia. Aduh, saat jadi ibu rumah tangga itu kita harus cari dokter ketika anak itu sakit, harus menjadi tukang masak ketika suami dan anak-anak lapar, harus menjadi satpam. Masya Allah, jadi satpam. Iya, di tengah tangisan anak di tengah malam. Kadang-kadang suaminya juga suka nangis bu suaminya. Harus menjadi apa? Tukang laundry ketika pakaian itu kotor, dan seterusnya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa wanita itu memiliki beberapa pekerjaan yang mulia. Innaha radda'ah li auladi. Dia adalah tempat di mana anak-anaknya mendapatkan asupan gizi ASI darinya. Ini yang berkaitan dengan kasur, berkaitan dengan ghasalah, ya, sumur, berkaitan juga dengan tabakhah di dapur. Ini pekerjaan yang sangat mulia, terutama membesarkan anak. Jangan sampai diasuh oleh pembantu. Kalau urusan mencuci, memasak mungkin bisa diganti,
Tetapi kalau sosok ibu tidak pernah bisa tergantikan, kesalahan terbesar bagi dunia barat adalah ketika sosok ibu itu hilang di tengah anak-anak. Ini kesalahan terbesar. Kenapa? Karena mengejar karir. Ya, terutama masa menyusui. Ya, masa menyusui tidak bisa tergantikan, Bu. Masa bapaknya mau ngasih ASI? Nggak bisa tergantikan. Dan perkara menyusui bukan sekadar memberi ASI, ini adalah transfer kasih sayang, memberikan kehangatan. Karena itu waktunya, ya, itu 2 tahun harus maksimal. Gagal dalam masalah ini, maka gagal nanti anak menjadi orang besar. Oleh karena itu, kepada ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga, ya, totalitas berada di rumah, ya, membantu suaminya mendidik membesarkan anak adalah pekerjaan paling mulia. Kenapa, ibu-ibu? Itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kemudahan kepada para wanita, bahwa masuk surga itu bukan di luar rumah caranya, tapi ada di mana? Di dalam rumah wanita itu. Surga wanita itu di rumah. Surga di dunia juga surga bagi dia untuk didapatkannya nanti di akhirat dengan beberapa cara. Rasul mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, puasa sebulan penuh, ya, kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kesuciannya, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ada berapa? 4. Pertama apa tadi? Sholat 5 waktu, puasa sebulan, kemudian apa lagi? Menjaga kesuciannya, taat kepada suaminya. Yang paling susah yang mana? Yang nomor 4. Apalagi suami, aduh, kurang indah untuk dipandang dan ditemui. Sabar, belajar kepada Asia. Bahkan Islam memberikan keringanan kepada wanita, digampangkan ketika haid. Apakah wajib sholat? Haram, justru diberikan kemudahan. Sudah mah kondisi fisik yang lemah saat haid, psikis yang guncang, kadang-kadang marah meledak-ledak wanita itu, kadang juga tersenyum, tertawa, terbahak-bahak, tangisannya sulit diterjemahkan. Betul apa salah, ibu-ibu? Susah. Kalau tangisan laki-laki itu gampang, ya, bisa karena tangisan sedih atau tangisan buaya, ya. Tapi wanita sulit. Makanya sifat-sifat wanita di dalam Al-Quran, dalam hadis juga sangat menarik untuk dikaji. Apa kata Rasul? Ma ra'aitu minaqisati aklin wa jinin. Aku tidak pernah melihat sosok yang lemah akalnya, ya, lemah akalnya, lemah secara agamanya, tetapi bisa merobohkan kekuatan laki-laki adalah kalian, wahai wanita. Lemah akalnya itu wanita, semuanya dengan perasaan, ya. Beda dengan laki-laki dengan logika dan akal, ya. Contohnya jamaah, laki-laki menggunakan perasaan, ya, dalam segala hal.
mau masak dengan perasaan. Ya. Segala hal semuanya dengan apa? Perasaan. Itu wanita. Dapat gaji suami dengan perasaan. Bagaimana? Rasa-rasanya ini saatnya untuk belanja. Tidak berpikir sebagaimana laki-laki, bagaimana supaya gaji ini bertahan selama sebulan. Tapi kalau perempuan, dengan perasaannya bagaimana menghabiskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Enggak? Oh, alhamdulillah. Artinya perasaan lah wanita. Ya. Dan diberikan apa? Kelonggaran dalam agama. Lagi haid tidak perlu sholat. Dan agama kalaupun tidak sholat tidak perlu kemudian diqadha. Kebayang haid sepekan. Ya, sepekan, ada yang 2 pekan. Zuhur kemudian apa? Diqadha menjadi apa? 8. Satu sholat waktu itu, kemudian satunya nih saya ngodok tanggal 1. Berat apa susah? Beratan, susah. Saat nifas ada yang 30 hari, 40 hari, ada yang 6 bulan. Apa ada kewajiban untuk mengqadha sholat? Tidak. Itu diberikan keringanan. Wasomat syahra, kemudian puasa diberikan keringanan. Kalau tidak bisa puasa boleh diqadha. Kalau tidak sanggup diqadha karena dalam kondisi hamil, maka boleh bayar fidyah. Tahun depan menyusui, bayar fidyah. Tahun depannya lagi hamil lagi. Sampai 10 anak susah puasa Ramadan, diberikan keringanan. Agama mana yang memberikan kemudahan seperti ini kalau bukan Islam? Kalau dia kemudian menjadi janda, maka tidak boleh terkuras keringatnya. Itu tanggung jawab kembali kepada walinya dan keluarganya. Kalaupun dia dicerai, dia berhak mendapatkan mu'tah, diberi. Hatta walaupun dia ketika di masa iddah, tetap dia harus diberikan makanan, diberikan pakaian, harus dinafkahi. Jadi wanita ini tinggal berapa kasih, tinggal menerima. Jangan sampai keringatnya tertumpah di luar, berkeringat, sudah sampai rumah capek. Datang suami yang capek, berantemlah dia. Anaknya nonton, lanjutkan Pak, dukung mah, kan gitu. Itu yang kemudian terjadi saat ini, ibu-ibu. Jadi menjadi seorang ibu adalah kemuliaan. Tidak ada kedudukan yang paling tinggi, predikat yang paling mulia melebihi sosok ibu. Ya. Tadi yang kedua dikelompokkan wanita ini kemudian menjadi seorang istri. Tinggal ibu-ibu ini tipe istri yang mana? Saya tipenya romantis. Ya tipenya cuman ya sama, suami saya nggak sholat, saya juga nggak sholat. Suami saya durhaka, ya saya juga ikut durhaka. Yaitu mungkin tipenya Abu Lahab sama istrinya. Kemudian juga ada tipe seperti istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Tinggal pilih yang mana. Mau jadi istri yang apa? Status bagi wanita yang paling mulia adalah yaitu gelar menjadi seorang istri. Seorang istri adalah status yang sangat mulia. Karena itu Islam kemudian dalam sejarahnya sedikit sekali zaman kebesaran Islam, di zaman Rasul, di zaman sahabat, janda menaun nggak ada. Baru ditinggal nih masa iddah itu sudah para sahabat sudah banyak yang datang mau meminangnya. Atau karena perceraian jarang sekali jamaah.
Ada janda yang 5 tahun, 10 tahun, kasihan. Jadi wanita dengan status istri memiliki suami adalah dambaan bagi orang-orang, bagi wanita-wanita yang berada di ujung tanduk pernikahan dengan status perceraian. Dimaksimalkan menjadi seorang istri itu kepada suami, servisnya yang maksimal, memasak, mencuci dan seluruh urusannya, maka hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Asma binti Abi Bakar, ayahnya kaya, kemudian menikah dengan suami yang miskin, Zubair bin Awwam, tetapi tidak menyurutkan ia untuk menjadi wanita yang solehah. Itu menjadi seorang istri. Juga yang terakhir yaitu sosok wanita karena berkiprah di dalam kancah politik. Ada di sini caleg, ada bu caleg atau bu apa? Ini ibu-ibu, maka seorang wanita di dalam Al-Quran, wanita-wanita dalam Al-Quran hanya satu disebutkan, ia kemudian menjadi berkiprah di dalam karir, cuma satu, yang dengannya kita harus kemudian memikirkan, merancang tugas-tugas menjadi seorang ibu, seorang istri, kalaupun juga ia seorang anak, menjadilah sosok wanita yang Al-Quran berbicara tentang sosok wanita. Adapun masalah karir itu sendiri, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah petaka di zaman ini. Seorang pasur dan komandan perang dari orang Kristen pernah mengatakan, selepas perang dunia keberapa, sekarang mau masukin perang dunia keberapa? Ketiga apa keempat? Di perang yang selesai yang kedua itu dia mengatakan bahwa kaum muslimin menghancurkannya tidak lagi dengan bom, dengan pistol, dengan peluru, tapi tugas kita adalah bagaimana supaya wanita keluar dari fitrahnya. Karena itu dibuat program-program yang menyebabkan para wanita keluar dari fitrahnya. Pabrik-pabrik kebanyakan siapa? Wanita. Kalau sudah kerja di pabrik, siapa yang ngurus anaknya? Karena anak bukan saja butuhnya uang, tapi lebih dari itu adalah kasih sayang. Coba lihat ke pasar-pasar, pedagang-pedagang ponsel, HP. Siapa yang menjadi petugasnya? Para wanita. Disuruh joget-joget. Kerja kemudian mengambil pekerjaan laki-laki. Ada yang di gudang, ada yang nunggu di pom bensin, dan seterusnya. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika musuh-musuh Islam ini kemudian menyerang para wanita, maka dengan demikian kehancuran itu akan semakin dekat. Dibuat dengan cara-cara yang sangat halus, kesamaan hak, untuk mendapatkan menjadi pemimpin, berkiprah di luar rumah, berkiprah untuk ini dan itu. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Islam ini kemudian sangat lemah generasinya. Kenapa? Karena ibu-ibu tidak menjaga mentalitas dan fitrah keibuannya, sehingga tidak melahirkan dari rahim-rahim mereka seperti Umar bin Khattab, seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti ulama-ulama
Ya, kebesaran Indonesia seperti adanya Abu Salim, Muhammad Nathir dan lain sebagainya adalah lahir dari para ibu-ibu yang mereka berada di rumah. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin sekali saya menyampaikan lebih panjang masalah ini, namun waktu yang tidak cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada yang perlu dipertanyakan, diajukan dan dikritisi serta diperbaiki, dipersilahkan untuk dicatat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mau dicatat apa? Iya, saya tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wanita di rumah bukan berarti ia tidak menuntut ilmu, karena tidak mungkin dia mampu mengajarkan din, agama, ya, kalau dia bodoh dalam perkara ilmu. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini bahwa kiprahnya wanita dalam menuntut ilmu dalam sejarah kehidupan manusia, terutama bagaimana para ulama merumuskan apa saja yang ilmu dan karir yang bisa kemudian diraih oleh para wanita. Kalau menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Hanya saja dalam masalah ini adalah ilmu din. Kemudian bagaimana kalau dia mencari, setelah paham ilmu agama, mencari ilmu yang lain seperti kedokteran, bidan, perawat, itu lebih utama dibandingkan kemudian dia harus mengambil jurusan hukum, jurusan-jurusan yang tidak lebih karirnya kemudian bercibaku dengan dunia luar, ikhtilat dengan laki-laki. Maka ini sebaiknya dihindari. Nah, pekerjaan wanita setelah ibu rumah tangga, menjadi istri, kemudian juga dia menjadi seorang guru, atau pekerjaan yang berkaitan dengan wanita. Selebihnya ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ilmu yang lain, ilmu bisnis, ya, ilmu berniaga, itu adalah fardu kifayah. Tidak perlu kemudian wanita menyibukkan, apalagi dengan menjadi pedagang online, apalagi harus hati-hati. Kalaupun mau jualan seperti itu, maka ya adalah hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, karena rentan nanti nomornya ditempel, dipublis, ya, itu akan menyebabkan keinginan dari laki-laki yang memiliki niat yang buruk. Jadi menuntut ilmu tetap menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan, karena ia akan lebih banyak dihabiskan dengan anak-anaknya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama masalah nifas. Para ulama mengatakan dalam masalah ini adalah al-aghlab.
kebanyakan mayoritas wanita dalam nifas itu yang paling sedikit misalnya 40 sampai yang paling banyak 60 hari. Itu hanya kebiasaan saja. Bagaimana jika sudah berhenti di 20 hari, 30 hari, maka saat itu dia langsung mandi dan melaksanakan sholat ibu. Adapun yang kedua terkait dengan wanita yang nifas kemudian tidak bisa melakukan puasa, maka cukup baginya untuk membayar fidyah. Itu di mana kalau dengan beras sehari 1,5 kilo, ya, ditambah waktu yang ia tinggalkan misalnya 29 hari, ya, tinggal dikalikan saja itu berapa kilo. Atau bisa juga hidangan yang sudah jadi, dipanggil orang miskin lalu dihidangkan sesuai jumlah yang dibutuhkan, misalnya 29 orang miskin dikasih hidangan makan. Bisa juga untuk satu orang dikasih, ya, 29 kali makanan, itu diperbolehkan. Mungkin itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.